Ada yang pernah nyanyi ditemenin The Meat gak? Atau mungkin kalian ada yang masih ingat tentang salah satu lagu Peter Pan yang ternyata di backsoundnya ada suara yang nambah. Nah, itu pernah terjadi dan dialami oleh teman kami sendiri. Dan kita akan ceritakan ini di Wani Angas kali ini. Selamat datang di Wani Angas, teman-teman semuanya. Konten horor dari channel Arsya dan Fuad tentunya. Wani Angas kali ini akan mendatangkan cerita, membawakan cerita tentang salah satu pengalaman mistis, pengalaman horor, paranormal experience dari salah satu dosen di salah satu universitas swasta di kota Surakarta. Kita nggak sebut universitas mana dan kita nggak sebut namanya siapa, kita rahasiakan ya. Kejadian ini dialami beberapa tahun yang lalu ya, saat beliau itu lagi bisa dibilang nginep di kampus. Entah kenapa beliaunya mau nginep di kampus ya, padahal kan di rumah aja tidur enak ya, kelon sama istri, tapi dia malah pilih nginep di kampus. Nah, ternyatanya gimana sih, ternyata punya cerita beliau nginep di kampus karena beliau rumahnya jauh dari kampus. Beliau ada di daerah sekitaran Kabupaten Semarang rumahnya, dan sedangkan beliau harus bekerja di universitas yang ada di Surakarta, universitas swasta. Jadi menempuh perjalanan yang cukup jauh, sedangkan besoknya adalah hari di mana beliau harus mengikuti wisata bersama-sama ke Bali. Nah, karena beliau tidak mau capek harus pulang ke rumahnya, beliau memilih untuk menginap sendirian di kampus tersebut. Malam harinya, saat beliau sedang di kantor, asik ngetik ya sambil dengerin lagu, dan kebetulan saat itu ada lagunya Nike Ardila ya, katanya beliau ceritanya seperti itu. Beliau ikuti nyanyi lagunya Nike Ardila itu, lalu berpindah ke lagu di mana beliau suka sekali dengan lagu Dewa, yaitu Laskar Cinta kalau nggak salah. Iya, Laskar Cinta kalau nggak salah. Beliau suka sekali tuh sama Pangeran Cinta apa lupa saya. Pokoknya beliau suka dengan dua lagu Dewa. Beliau ikut nyanyi, dan saat playlistnya kembali lagi ke lagu Nike Ardila, saat beliau lagi asik-asik nyanyi, tiba saja dari belakang beliau, jadi tepatnya itu beliau lagi ngetik, terus belakangnya itu tembok, belakangnya lagi itu adalah kamar mandi dekat musola di universitas tadi ya, maaf. Jadi belakangnya tembok, belakangnya lagi itu toilet dekat musola. Nah, saat beliau lagi ngetik sambil nyanyi lagu Nike Ardila, tiba aja saat beliau nyanyi, di belakang itu ada yang ikutan nyanyi juga. 1-2 kali beliau menghiraukan itu, alah paling juga suara di MP3 itu, tapi kok bukan suaranya Nike Ardila, terus suara siapa gitu. Jadi beliau masih ikut nyanyi, dan saat diikutin 1-2 kali saat nyanyi tersebut, beliau akhirnya memutuskan untuk mengecek ke belakang temboknya itu ya. Beliau lewat pintu karena di ruangannya tersebut dekat sekali dengan pintu yang menuju toilet belakang. Beliau memberanikan diri malam-malam, katanya itu sekitar di atas jam 10-an ya. Beliau belum tidur, jadi beliau mengecek ke belakang dan diputari itu kantornya, dari ruang dosen itu sampai ke rektorat diputari, tidak ada siapa-siapa. Karena memang beliau sendiri yang ada di situ. Beliau sendirian, dan sedangkan rumah penjaga universitas memang sih nggak terlalu jauh dari universitas tadi, tapi tidak mungkin kalau penjaga ke situ, apalagi istrinya penjaga ya, cewek, karena suaranya datang ke situ ngapain, mau nganter kopi kan enggak ya kan.
Iya, akhirnya diintari dan beliau memutuskan, mungkin ini waktunya untuk istirahat ya. Mungkin Mbak E nyuruh beliau untuk istirahat. Akhirnya beliau memutuskan diri untuk ambil air wudhu, sholat sebentar 2 rakaat, lalu istirahat di musola. Nah, saat lagi asik tiduran di musola, lagi-lagi beliau ditemenin oleh makhluk seperti itu ya. Ceritanya, jadi saat beliau selesai sholat, beliau tiduran di musola, tiba aja di musola bagian soft cewek, kan di situ ada tutupan hijab ya, hijab buat ganti mukena untuk cewek ya, bukan hijab pembatas soft laki-laki perempuan, bukan, tapi ada sedikit hijab untuk tempat cewek ganti mukena. Nah, saat itu di tempat tersebut tiba aja kordenya buka sendiri, krek gitu, tapi tidak ada siapa-siapa katanya. Beliau yang udah capek banget dan udah nggak mau peduli, akhirnya memutuskan untuk bodo amat, aku mau tidur, aku mau istirahat, besok aku mau ke Bali. Seperti itu beliau. Dan memang beliau ini mengalami banyak hal di situ, dimana saat itu juga setelah krek korden tempat ganti hijab itu berbunyi, masih ada juga lemparan-lemparan seperti buah jatuh, lemparan-lemparan batu seperti itu. Memang ya, namanya juga sekolah, kampus, universitas kan kosong, dipakainya juga waktu kuliah doang atau waktu sekolah doang. Jadi memang bisa dibilang banyak kok sekolah-sekolah di Solo Raya ini yang banyak penunggunya. Mungkin Wani Angas bisa bahas sekolah-sekolah lain suatu saat kalau ada kesempatan. Nah, itu tadi cerita dari salah satu narasumber yang gak usah disebut namanya dan gak usah kalian tahu letak ya Allah, universitasnya di mana. Tapi yang jelas ceritanya seperti tadi, bahwasanya beliau lagi asik-asik nyanyi ditemenin sama yang gak kelihatan, dan kayaknya asik ya, malah jadi lagu yang tenar kayak lagunya Peter Pan tahun berapa itu, lupa, 2000-an kalau gak salah. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan Wani Angas. Mohon maaf kalau ada banyak-banyak salah kata ya. Ojo wani-wani yang kue wedi, ojo weti-weti yang kue wani. Wani Angas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.